Cinta kita juga by name, tiada yang terkecuali. Hai, selamat petang untuk kamu orang semua yang sedang mendengar Kopi-Kopi FM dan yang sedang tengok kami secara live di StreamYard. Dan untuk pengetahuan kamu orang kan hari ini saya bersama dengan orang-orang besar nih. Kita ada Captain Nasaruddin Bakar dan beliau merupakan Chief Operating Officer di Maswings. Dan seterusnya mungkin ramai yang kenal juga nih untuk mereka-mereka yang macam suka minat sama Barbie dolls. Dan kita ada Wesley anak Juntan, beliau merupakan seorang cabin crew di Malaysia Airlines. Dan untuk pengetahuan kamu orang kan, Wesley berasal dari Sibu, Sarawak. Dan kalau kamu pernah nampak dia punya creation, dia buat ini dolls yang memakai baju-baju tradisi, dan dia juga kasih pakai itu doll dia kan baju tradisi orang-orang Sabah. So hari ini juga kita akan tanya lah kan, banyak sebenarnya yang kita ingin cerita-cerita pasal Malaysia Airlines punya initiatives dan apa dia punya career opportunities di musim-musim sekarang. Dan kita tahu kita sudah melalui pandemik selama mau dekat 2 tahun sudah kan. Dan ramai yang sengsara sekarang ini. Tapi jangan risau, dia bilang masih ada cahaya di ujung jalan. Dia bilang, so hari ini kita akan bercerita dulu dengan Captain Nasaruddin. Ini orang besar di Maswings nih. Apa kabar, Captain? Kabar baik, Velvet. How are you? Sihat? Sangat, sangat sihat nih, Cap. Wesley sehat juga? Sehat, Velvet. Okey, dan saya akan mulakan nih soalan lah kan, banyak sudah yang kami telah compile untuk tanya kamu orang dua orang nih kan. Dan maybe I can start with Captain Nasaruddin lah kan. Boleh. Okey, apa yang telah menarik minat atau menjadi inspirasi Captain dari awal untuk menceburi bidang aviation ataupun industri penerbangan? Okey, terima kasih Velvet. Sebenarnya semasa selepas saya sekolah dari SPM dahulu, saya tidak berminat nak jadi juruterbang. Bagaimanapun sebenarnya saya tidak berminat untuk jadi juruterbang. Sebab pada masa itu saya tidak pernah ada peluang untuk naik kapal terbang pada masa itu. Dan walau bagaimanapun saya sepatutnya melanjutkan pelajaran ambil computer engineering di Amerika Syarikat. Dan pada masa itu kami punya batchmates lah yang telah patutnya pergi ke United States, ada kata ada Malaysia Airlines ada opening. So and then saya pun dengan kawan-kawan cuba saja, and then apparently kita dapat berjaya alhamdulillah untuk jadi kadet juruterbang Malaysia Airlines pada tahun 92. Dan saya pergi ke Australia di bawah tajaan Malaysia Airlines ketika itu dan menjadi juruterbang. Dan walau bagaimanapun setelah saya bermula pertama sekali terbang dengan kapal terbang kecil pada masa itu. Kapal terbangnya macam ibarat kereta kancil dan juga lori. Masa itu saya bawa macam ibarat kereta kancil lah. Saya mula minat, saya pun impresif dengan macam mana besi yang very heavy, beratnya lebih kurang pada masa itu lebih kurang 2 tan of besi berjaya terbang. Dan saya punya interest pada ketika itu. Dan sehingga saya berjaya terbang kapal terbang yang terbesar pada masa itu di Malaysia Airlines, itu Boeing 747 lah. Tetapi Velvet, I just wanted to share, in fact until today, apabila saya terbang dengan kapal terbang yang besar, sebelum penerbangan kita kena lakukan what we call walk around. Kita jalan di tarmac, kita tengok tayar, kita tengok wingnya, kita tengok rudder belakangnya. Tetapi until today, saya rasa very impressive. Saya pun tak tahu logically how the aircraft yang so heavy, beratnya lebih kurang 500 tan boleh terbang. Dan those are keeping me interested lah, buat saya berminat untuk sentiasa drive in me in my passion dalam penerbangan, Velvet. So in fact Velvet, some of my friends lah, dia cakap, kamu panggil NASA tu macam National Aeronautic and Space Administration kan.
So this tagline dengan kapal terbang, tapi actually it's not. So yeah, I think I develop, saya bertambah menarik minat menjadi inspirasi sebagai juruterbang apabila saya mencuburi dalam bidang ini. Oh, so yang niat mau jadi engineer tu terus hilang lah. Terus hilang. Pada mulanya sepatutnya computer engineer. So tapi bila terbang, jadi dia terus lama-lama hilang minat untuk jadi engineer. Jadilah pilot. Wow, boleh tahan. Okey, dan Wesley pula, apa yang menjadi inspirasi Wesley untuk mau jadi cabin crew ataupun menceburi bidang penerbangan ni? Saya pun mau dulu, tapi kan macam tidak berani. Ya, tapi jawapan saya kalau kita dengar agak klise lah kan. Dulu is for me macam saya boleh cakap it's a childhood dream macam tu. Saya berasal dari kampung, and then bila kita tengok kapal terbang kita macam wah, terbang tinggi di kampung kan. So dari situlah macam maybe one day mungkin lah boleh terbang. Maybe masa tu time kita orang kampung kita tak tahu apa itu pilot. So I don't know what is pilot, but time tu kita tahu lah apa yang orang bekerja di kapal terbang. Kalau orang Sarawak panggil orang bindun. Belon. Betul. So okay lah, maybe one day kerja di situ. Jadi one day I got opportunity to went for the interview. Yang ni interview di Kuching, Sarawak. Masa tu baru habis study, baru habis degree. Tapi peluang pekerjaan sangat orang kata mencabar masa tu. Masa 2000. Tahun berapa tu? 2009. Okay. Tahun 2009. Time tu macam susah nak cari kerja. Jadi ada interview Malaysia Airlines. Jadi first time saya pergi interview mana-mana kerja. Dari situ saya dapat, dan sejak dari situlah sampai sekarang saya masih berada di sini. Wow, ini macam dream come true lah untuk Wesley kan. Ya, saya ingat lagi, saya pun membesar di kampung bahkan. Jadi kalau dulu tidak pernah naik kapal terbang, saya rasa kan my first time kan naik kapal terbang kan umur saya 16 tahun. Itu pun karena belanja oleh saya punya uncle. So, pergi KL konon lah orang yang kebaru-baruan kan naik kapal terbang. So kalau kecil-kecil kan kami akan macam bye dari bawah. Macam konon dorang dengar. Sama kita. So, begitulah orang di kampung kan kalau dulu-dulu. So sekarang ini saya mau tanya Captain kan. Sebab kita cerita pasal peluang pekerjaan, dan kalau kita tengok the most affected industry kalau semasa musim pandemik ini, satu daripada dia adalah aviation, industri penerbangan, dan ramai yang kehilangan pekerjaan, especially banyaklah kan, bukan saja dalam industri penerbangan tapi macam-macam lagi businesses lah, especially tourism, apalagi to name a few lah, satu tourism lah kan. Jadi sekarang ini saya mau tanya Captain kan, bagaimana Maswings dapat membantu dalam membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Sabah dalam pada masa yang akan datang? Ya, saya rasa Velvet, saya pasti dalam keadaan sekarang ni kan, keadaan pandemik, banyak industri macam you cakap seperti industri penerbangan, industri tourism, hotel, sangat-sangat impacted lah. So sama juga dengan industri kami iaitu penerbangan. So apa yang kami lakukan di Sabah terutamanya sebagai Maswings, sebagai sebuah airline, sebagai sebuah operator, kita banyak apabila kita melakukan penerbangan sekarang ini, kami punya capacity, maksud saya penerbangan kita sekarang ini hanya lebih kurang 50% sahaja berbandingkan sebelum COVID dahulu. Walau bagaimanapun dengan dapat kita terbang dalam 50% ini, 50% kapasiti penerbangan ini, kita berjaya juga menghasilkan penumbuhan ekonomi, terutamanya di Sabah, specifically untuk industri penerbangan. Tetapi apa dia punya ripple effect, Velvet, ripple effect economy of the aviation industry is kepada semua orang yang terlibat dalam industri penerbangan. Bukan setakat sahaja airline sendiri, tetapi syarikat-syarikat yang mana boleh dapat support system, support ekonomi kepada airline industry seperti catering,
seperti supplier of minyak. Jadi back to you punya soalan, apakah peluang pekerjaan kepada anak muda di Sabah ini? Ketika ini memang kita semua sedia maklum peluang pekerjaan sangat-sangat susah, terutama dalam bidang-bidang sebegini. Walau bagaimanapun kami sebagai sebuah operator di Sabah dan juga di Sarawak yang terutamanya fokus di Borneo, pasti benda ini macam you cakap tadi, there will be a light at the end of the tunnel, and kita yakin dan mengikut analisa kita, analisis kita yakin insyaAllah it will be getting improved. And how Maswing can assist is by dengan penerbangan ini nanti Velvet, kita yakin akan banyak peluang-peluang pekerjaan semula akan hidup, akan tumbuh, bukan setakat spesifik kepada industri penerbangan saja, tetapi kami rasa dan kami yakin ia juga akan membantu ekonomi, secondary economy ataupun ripple effect economy daripada industri penerbangan itu. So anak-anak muda Sabah yang sepertinya yang seperti technical people, terutamanya macam technician, terutamanya macam yang berminat tentang IT dan sebagainya, saya percaya Maswing dapat membantu dari segi peluang-peluang tersebut, walaupun not directly tetapi indirectly lah melalui secondary economy yang saya cakapkan tadi, Babat. Okay. So sudah saya tanya Kapten kan. So ini soalan untuk Wesley lah pula. Wesley, ini semasa pandemik melanda, dia punya yang first lah bulan Mac tu kan. Ya. Sampailah hari ini, apa cabaran yang Wesley tempuhi sebagai seorang pramugara? Okay, start dari last year. Was March lah kan, time kita first kali PKP. Jadi time tu semua roster is jadual kerja lah. Tiba-tiba jadi jadual kerja, flight macam tu. Tiba-tiba jadi semuanya cancel. So at first macam okay lah, maybe just for 2 or 3 months, okay lah, boleh sabarlah dulu kan. Tapi semua orang tidak sangka sampai sekarang, almost setahun lebih lah kan. Jadi cabaran tu sangat sukar lah, sebab sebagai pramugara macam mana kami punya income bergantung kepada flight. Jadi kalau banyak flight cancel, jadi pendapatan kami pun berkurang. Jadi kami adalah antara yang terkesan lah dalam sangat-sangat terkesan dalam pandemik ini. Jadi itu adalah cabaran terbesar lah sampai sekarang. Wow, so adakah Wesley rasa macam risau, selalu anxious sebab takut macam is it gonna be me, so ramai yang diberhentikan kan dalam masa itu. So were you worried ataupun macam okay, sebenarnya saya ada, I'm okay kalau ada apa-apa terjadi sama saya begitu? Okay, to be honest, I'm a positive person. So I always look out ataupun tengok every perspective in a positive way or positive note. Sebab macam Velvet pun cakap tadi, Captain pun cakap, we believe that there's a light at the end of the tunnel. Jadi itu yang saya percaya lah. Jadi but apa yang berlaku sekarang ialah in the now ataupun pada masa sekarang. Jadi kita hanya perlu macam mana cakap, take things that happening now, and tomorrow is a tomorrow story. Jadi itulah yang saya percaya. Jadi tidaklah terlalu fikir lebih-lebih sangat, nanti akan mengganggu emosi dan juga macam mana, emosi sendirilah dengan mental. Jadi kesihatan mental tu sangat penting untuk semua orang, termasuklah kami. Betul. Jadi okay, saya mau tanya lah kan Wesley, sebab Wesley terkenal pasal buat semua ini patung-patung kan. So ini adakah ia bermula during the pandemic ataupun sebelum lagi ini bisnes patung ni? Actually itu bermula masa pandemik. Betul-betul. Yeah. Wow, actually the pandemic macam cakap, pandemic yang melahirkan bisnes ini. Nice. So macam time tu saya buat untuk hari gawai.
kan dari kawan dan Kak Matan pada bulan 5, bulan 6 kita masa tu tengah PKP, duduk-duduk di rumah tiada kerja. Jadi dari situlah saya start untuk menghasilkan satu. Dari after that mendapatlah sambutan dari ramai orang dan semua orang pun request untuk buat lebih banyak lagi kaum-kaum yang lain, termasuk yang kebanyakannya dari Sabah dan Sarawak lah yang saya buat. Dari situ saya jadikan dia sebagai bisnes lah. Jadi macam orang cakap kebetulan juga lah ni, dan di sebalik pandemik tu dia mencipta something yang orang cakap yang baiklah untuk saya. Wah, dia kira macam blessing in disguise lah ni kan? Yes, exactly. Wow. Okay. Ada hikmah ni kan Wesley kan? Ya, betul. Ya. So, kau masih suka kan ni, mau jadi pramugara ataupun kau mau fokus kau mau fokus full time sama ni? Ada captain depan-depan kan? Ya. Okay, tidak apa, main-main je. Okay, sekarang saya mau tanya Captain Nasaruddin lah kan. Kita cerita pasal Malaysia Airlines punya initiatives kan di sini ni. So, saya mau tanya bagaimana Malaysia Airlines membantu anak-anak muda yang berminat dalam bidang keusahawanan kalau musim-musim sekarang ini? Saya percaya Velvet, saya rasa untuk kita memberi minat kepada anak-anak muda kita, sama ada dari segi bisnes, dari segi keusahawanan, dari segi technical, the word yang saya rasa penting adalah kita bagi exposure ataupun bagi dia orang berpeluang untuk merasai tersebut. So apa yang kami ada di dalam syarikat seperti Maswing ataupun Malaysia Aviation Group, kami ada program-program intern ya, di mana yang kita ada anak-anak student-student dari universiti-universiti yang mau habis sekolah, mau habis program degree-nya, dapat join dalam kami supaya kita dapat beri exposure dari segi berbagai bidang, ya, dari segi technical punya bidang, dari segi administration bidang finance-nya dan macam-macam lagi lah. Jadi bila dalam pendedahan tersebut bukan setakat itu sahaja, apa yang kita lakukan juga, kita bagi career exposure kepada anak-anak muda kita, terutamanya yang berminat dari segi menjadi pramugara, menjadi pilot. Kami ada program yang kita panggilkan NGAP, Next Generation Aviation Program, yang mana kita outreach, kita berjumpa dengan anak-anak muda di sekolah-sekolah, di universiti-universiti untuk memberi exposure tentang knowledge, tentang information dalam industri penerbangan lah. So saya percaya dalam program-program tersebut kita dapat membantu anak-anak muda kita untuk berminat, bukan setakat dalam bidang keusahawanan saja, tetapi in a lot of other discipline lah, Velvet, ya, termasuk yang the technical portion seperti menjadi pilot atau dan sebagainya. Saya nak share sedikit bila I was used to involve in heavily dalam kita punya program Next Generation Aviation Program. Saya pergi sampai ke Perlis, saya pergi sampai ke Sarawak untuk bercerita dengan anak-anak sekolah, terutamanya yang darjah 5, yang darjah 6, dan saya nampak bila saya bercerita, yalah kadang-kadang kita cerita terlebih technical, tetapi bila kita nampak anak-anak muda ni bila tercengang, bila dia mulut dia terbuka, it was very impressive lah. And saya rasa itu adalah cara-cara kita untuk memberi diorang minat, exposure yang baru, yang ada banyak peluang di luar sana dari segi pekerjaan nanti bila they become they become adult and bigger and out from schools. So yes, how we can assist anak-anak muda kita ialah memberi exposure, terutamanya program-program yang kita ada di Malaysia Airlines ataupun di Maswing. Okay, jadi Captain, dalam banyak bakat dan skills yang Malaysia Airlines bantu ini anak-anak muda kan, apa bakat yang paling rare dan yang paling menarik minat Captain, selain daripada Wesley punya bakat untuk membuat patung-patung tradisional ini? Ya, betul. So dalam kami punya Malaysia Airlines ataupun Malaysia Aviation Group ataupun Maswing, kami ada vast bakat yang berbeza. Satu bakat soft skill macam Wesley yang berjumpa dengan customer,
welcoming our customer, our ticketing office. Satu bakat yang sangat technical seperti pilot, seperti engineer, dan of course another bakat is our back office lah, seperti yang kerja-kerja seperti di human capital, di finance. Tetapi saya just nak share bukan experience saya berjumpa anak-anak muda, tapi kami punya staff sendiri. Kami ada staff-staff kami yang seperti Wesley, seperti pramugara, yang bakatnya was another extreme, iaitu dia punya expertise adalah untuk berjumpa customer, greet the customer. Tetapi because bakat yang dia ada, dan juga kita juga berjaya mentrain diorang, kami ada pramugara-pramugara kami yang menjadi pilot. So satu bakat yang sangat berbeza sekali dari segi soft skillnya sehingga menjadi technical skill as a pilot lah. So apa yang nak saya sarankan lah kepada semua anak-anak muda yang dengar kita punya channel hari ini adalah sebenarnya kita tidak ada spesifik skill yang perlu dalam sesuatu bidang. Kan ianya yang paling penting kita kena ada minat, kita kena ada usaha sungguh-sungguh, dan what rare skill yang you soalan kepada saya, Velvet, saya rasa the skill yang paling penting adalah skill menunjukkan usaha kamu, menunjukkan minat kamu, dan apa-apa pun insya-Allah you will become a person one day kalau you ada that kind of skill. And that rare skill tu bagi saya adalah usaha dan juga minat. So it can be anything lah. Okay. Satu jawapan yang bagus. Maksudnya Velvet meaning you pun boleh jadi pilot juga kalau you minat. Masa ada captain, saya tidak suka matematik bah. Mau kira itu. Minat. Betul. Kena minat matematik lah. Ya bah, aduh, matematik pun gagal. Okay, so saya tanya Wesley lah ni kan. Okay, sebab Wesley bekerja di Malaysia Airlines. So sambil-sambil Wesley juga buat ini patung-patung tradisional. So bagaimana Malaysia Airlines membantu Wesley dalam ini bidang keusahawanan? Adakah sebab Wesley kerja di Malaysia Airlines, dia macam sedikit sebanyak dia telah membantu juga dalam mempromosikan produk yang Wesley bikin ini? Okay, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Malaysia Airlines sebab mereka sampai sekarang sangat memberi galakan dan juga memberi dorongan lah sebenarnya untuk kami pekerja-pekerja yang terkesan akibat pandemik ini. Jadi mereka memberi peluang kepada kami untuk mencari pendapatan yang sampingan yang lain semasa pandemik. Jadi recently Malaysia Airlines telah menubuhkan atau mengadakan MH Artisan this platform. Ya, jadi untuk platform ini mereka telah mengumpulkan beberapa artisan ataupun mereka yang terlibat dalam program seni itu, seperti yang saya buat ni dah, patung-patung dalam pakaian tradisi. Jadi di situ mereka telah memberi peluang kepada saya untuk mengetengahkan hasil karya saya, dan di situ juga saya menjual jugalah hasil-hasil karya saya. Jadi mereka sangat menggalakkan dan saya sangat berterima kasih. Oh wow, thanks for being very supportive, boss. Yeah. So sekarang ini memang Wesley sedang fly dan juga buat dua kerja dalam satu kali kan? Yeah, betul. So how do you bahagi masa untuk buat patung? Sebab sekarang ni kalau macam Wesley kan semakin dikenali, so mungkin kadang-kadang Wesley macam sibuk mau kasih habis customers punya permintaan. So macam mana Wesley membagikan masa antara dua ini? Okay, untuk masa sekarang okey lagi sebab jarang-jarang sudah kami fly because not many flight operation because of the pandemic kan. Jadi saya banyak masa di rumah lah. Jadi kebanyakan masa yang saya ada saya memang buat habiskan doll saya dengan permintaan pelanggan lagi. Jadi bila tiba lagi nanti untuk keadaan kembali normal, penerbangan kembali normal, banyak flight, itu saya fikir kemudian lah.
Iya, bahkan macam ramai sudah yang rindu sebenarnya mau naik kapal terbang. Saya pun lupa sudah perasaan macam mana mau naik duduk di kapal terbang sekarang ini. So, soalan untuk Kapten Nasaruddin kan. Kita tahu tahun 2020, tahun 2021 it's such a difficult year for everyone. Saya rasa ramailah yang sangat-sangat rasa susah, dan ada yang tanya when is this gonna end? But kalau kita tengok sekarang macam it's never gonna end lah kan for now. So apakah perasaan Kapten apabila Kapten berdepan dengan cabaran yang macam ni kan, dan apabila melihat ramai kawan-kawan, colleagues, workmates yang terpaksa diberhentikan akibat pandemik ini? Pertama sekali saya ingin cakapkan apa yang berlaku di pandemik ini kita pun tahu bukan sahaja di Malaysia, it's global, it's a global matter. Just nak bagi you some comparison dan some data. Saya suka data lah, Velvet. So I like to give some data. Sebelum pandemik dulu kita ada lebih kurang 600 airline di seluruh dunia, roughly. Lebih kurang 600 airline. Dalam keadaan pandemik ini sekarang, baru-baru ini kita hanya tinggal lebih kurang 300 airline sahaja yang still survive. Ada yang close shop, ada yang kita panggil furlough, maksudnya kita di hibernate, dia tidak beroperasi. So implikasi dia bukan setakat di Malaysia tetapi globally. So apabila benda ini berlaku, sebab saya punya background juga adalah technical person, adalah pilot. Ramai kawan-kawan saya yang sama ada di dalam Malaysia, yang berada di Dubai, di China, di Hong Kong, yang telah diberhentikan kerja. Dan terutamanya kami I feel worried. Saya rasa sangat risau dengan keadaan ini sebab macam you cakap tadi, kita tidak tahu bila penghujungnya. Walaupun kita tahu vaccination dalam proses dan macam-macam MCO telah dijalankan, tetapi kita masih tidak tahu penghujungnya. Jadi pertama sekali perasaan saya risau dalam keadaan sekarang. Walau bagaimanapun, saya percaya macam tadi Wesley ada cakap, setiap perkara yang berlaku ni ada hikmahnya. Dan we believe insyaAllah there will be a light at the end of the tunnel. Dan walau bagaimanapun, kita tidak hanya boleh sit down dan berdoa sahaja. We have to work really hard. We have to ensure we need to help everybody that we can help as much as we can, terutamanya kepada kawan-kawan kita, kepada family kita di dalam company kita, di Maswing dan juga Malaysian Aviation Group, supaya kita dapat sustain sebanyak boleh staff-staff kita untuk sentiasa dapat bekerja di dalam industri ini. Dan having said that, saya nak sarankan kepada semua orang, sama ada staff-staff kami di Maswing ataupun di Malaysia Aviation Group ataupun keseluruhan di Sabah, kami percaya insya-Allah akan ada light at the end of the tunnel. Dan walaupun keadaan sekarang sangat menggusarkan, saya faham mengikut data dan statistik banyak kes-kes yang telah berlaku sekarang ni, lebih ramai orang telah tidak mempunyai pendapatan, dan we have to be strong, Velvet. We need to be very strong. And so are we, so am I. Saya juga kena very strong to support all our staff, to support all the people that is relying on kita punya business lah. So to make it short, in the nutshell, to answer your question, saya sangat risau dengan keadaan sekarang, dan tapi saya percaya there will be some light at the end of the tunnel, insyaAllah. Ya, itu yang semua yang kita harapkan kan. Betul, ya, betul. Itu yang kita harapkanlah. Sangat. Dan ini soalan yang terakhir saya mau tanya kamu dua lah. Dodo boleh jawab lah kan. So kita start dengan Kapten lah sebelum saya tanya Wesley. Mungkin Kapten ada apa-apa tips yang boleh dikongsikan sama mereka yang banyak orang kita ni kan malu-malu bahkan. So diorang ada skill dan juga bakat-bakat tapi tidak berani mau mula ataupun malu, takut kan. So apa tips yang mungkin Kapten boleh bagi sama mereka ini? Terutamanya yang rasa macam yalah itu sudah saya lose hope, sudah hilang kerja, susah, sudah mau apply balik, mana orang mau terima saya kalau tua begini. So ramai actually yang the people who are close to me lah kan, itu yang dorang punya kegusaran lah sekarang, macam I've been working in this company for so long, and then kalau kamu suruh saya start balik kan,
can I do it? Macam tiada orang mau saya tua, tapi dia ada bakat lain, tapi dia takut. Begitu. Mungkin Betul. Captain ada tips untuk kasih naik semangat dorang balik nih kan? Ya, saya ada baca satu artikel Velvet tentang Jack Ma, the owner of Alibaba. Saya berminat dalam dia punya statement. Dia kata, you don't have to be the best, but you be the first. Dalam apa yang kita buat, kalau you become the first, nobody will beat you. You akan sentiasa menjadi yang pertama. Tetapi kalau you become the best, one day, lagi 5 tahun, akan ada orang become the better than you. Jadi kepada kawan-kawan kita yang di luar sana yang banyak bakat, jangan risau, be the first to start whatever you rasa you ada bakat. Contohnya macam Wesley. Saya percaya tidak ada orang di Malaysia yang buat apa yang Wesley buat. He is the first to do that. Menggunakan Barbie doll, menjadikan pakai baju gawai, pakai baju Malaysia Airlines. So be the first. And kalau kita ada rasa begitu, kita kena cabar diri kita, kena pastikan yang kita sentiasa move forward, right? Apa yang berlaku semalam adalah history, tapi kita kena belajar daripada history. But everybody, macam saya cakap tadi, semua orang berbakat dari macam-macam bidang. Velvet dengan bakatnya membuat Barbie doll, Velvet bakatnya betul-betul ramah dengan orang. Dan jadi to those out there yang banyak bakat and feeling rasa takut, saya macam saya cakap tadi, memang keadaan sekarang adalah tipulah kalau kita kata kita tidak takut. Tipulah kalau kita kata kita tidak risau. But walau bagaimanapun, we have to think positive dan jangan risau dengan apa yang bakat yang kamu ada. Move on, buat apa yang you boleh buat, dan insyaAllah when you become the first, nobody can beat you, right? And I believe kita sebagai humanity, sebagai manusia, we will stand longer. Kita ada stand a chance better kalau kita ada that kind of, apa orang kata, pemikiran yang mana kita must be able to fight this COVID and must be able to fight our life at this point of time lah. Sebab kita sekarang dalam keadaan yang very critical, I would say so. Yep, betul. Thank you so much for that, Captain. Macam ada chance kali saya. Ya, inspirasi. Dia menjadi macam inspiration untuk kan. So, yalah, kalau orang, especially yalah, kalau macam kami ni kan macam kadang-kadang malu mau buat something new kan, rasa takut mau start. Dan soalan yang sama, okay, saya mau tanya Wesley. Mungkin Wesley boleh bagi macam apa tu tips juga untuk anak-anak muda yang mungkin rasa susah kan. Kalau sekarang entahlah kan, macam mungkin we were raised or born in a different era sama budak-budak sekarang ataupun dengan kita punya orang-orang tua. So macam mana okay, apa tips yang Wesley boleh kongsikan untuk kawan-kawan yang macam sebaya kita kan untuk, untuk tidak malu mau try something new. Sebab itu saja, you have to just put that, inject dia punya semangat saja kan sekarang ini. Sebab kita tahu dia berbakat, tapi what can I do to make dia shine? Begitu. Apa tips yang Wesley boleh bagi? Okay, saya mau streskan poin yang Captain ada cakap tadi. Jangan takut. Jangan takut. Because bagi contoh paling dekat antara kita tiga, saya ni. Saya lelaki, tapi saya main dengan doll. Bukan main lah, main lah dengan doll. Barbie doll lagi. Itu untuk perempuan punya mainan. Betul. Jadi memang banyaklah orang yang akan cakap kenapa lelaki pergi main dengan Barbie doll, tapi macam saya bukan setakat bermain dengan Barbie doll, tapi macam Captain Nazar cakap, I just created something new. Jadi memang mula tu takut dengan persepsi orang, dengan apa orang yang cakap, tapi we have to keep it in mind. And during this pandemic juga, I had, and I believe semua orang pun mesti dig deep how to keep on surviving. Jadi ini adalah salah satu cara yang saya untuk survive. Jadi ask yourself, be positive and believe in your talent. Just believe in
whatever you feel comfortable to do and what you really want to do. And macam during this pandemic kan, banyak yang orang lain, bukan saja saya, tapi kawan-kawan saya lah, tiba-tiba pandai memasak, tiba-tiba pandai menyanyi, because of the pandemic, we can create something else, we can do something else yang we don't, tidak sangka yang kita boleh buat. Jadi just believe in that and keep on moving forward, macam cakap juga. Yeah. Ya, betul, dan we have to just keep on supporting each other lah kan during this trying time, dibilang. So sebenarnya kan banyak lagi soalan saya mau tanya, tapi habis sudah soalan saya di kertas ini, and I think kita boleh chit-chat lagi di masa yang akan datang. And I would like to thank the both of you for your time. Thanks for meluangkan masa bersama dengan pendengar-pendengar di Kopi-Kopi FM juga. Dan I wish the both of you the best of luck in whatever you do. And Wesley, teruskan apa yang Wesley buat, dan saya harap dia akan menjadi sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. And Captain, thanks for thanks for having everyone's back, especially di Malaysia Airlines during this masa-masa yang sangat-sangat mencabar ini. And itu sajalah. Thank you so much for your time bersama saya juga hari ini. Terima kasih Velvet, terima kasih Kopi-Kopi FM. Thank you, bye-bye. Thank you so much.